Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan bagi setiap umat manusia yang telah mampu. Dengan terciptanya suatu pernikahan, diharapkan tercipta suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta keluarga yang tentram, damai, dan keluarga bahagia. Selain itu, jalan yang ditempuh bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah ta'aruf menurut Islam yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pernikahan dalam Islam telah dipandang sebagai cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat yang dimiliki pria dan wanita. Dengan pernikahan, kedua pasangan telah mampu menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta mampu menjalankan syariat-syariat Islam. Sahabat beriman, sebelum seseorang memutuskan untuk melepaskan lajangnya, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati bagaimana cara memilih calon pendamping hidup yang akan menemani kita sampai tua. Karena pada dasarnya, suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk 1 atau 2 tahun saja, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya. Memang tidaklah mudah bagaimana cara memilih calon pendamping hidup sesuai syariat Islam, baik itu memilih kriteria calon istri menurut Islam maupun memilih kriteria calon suami menurut Islam. Ditambah zaman sekarang ini, di mana gaya hidup semakin meningkat, yang dinilai telah berperan dalam peningkatan angka perceraian, sehingga diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian cara mendapatkan jodoh. Jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari. Lalu seperti apakah ajaran Islam tentang kriteria-kriteria dalam memilih calon pasangan? Ajaran Islam telah mensyaratkan beberapa kriteria cara memilih calon pendamping hidup yang harus dimiliki oleh seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Inilah 7 kriteria dalam memilih istri bagi seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan 3. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Menikahlah dengan perempuan yang subur dan disenangi, karena aku ingin membanggakan banyaknya umatku pada nabi-nabi lain di hari kiamat." Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan Ibnu Majah. Dalam memilih pasangan hidup, ada baiknya seorang laki-laki memperhatikan wanita dalam pandangan Islam untuk dijadikan calon istri. Yang pertama adalah penyayang dan berbudi mulia. Sahabat beriman, seorang wanita yang penyayang
memiliki artian bahwa wanita tersebut memiliki sifat penuh cinta yang disertai dengan adanya sifat kebaikan yang dimilikinya, sehingga menjadikan keinginan pria untuk menikahinya. Selain itu, seorang wanita yang hendak dijadikan calon istri adalah wanita solehah yang berbudi mulia. Artinya wanita yang selalu dapat mengendalikan baik perbuatan maupun tutur kata, sehingga nantinya dapat menghindarkannya dari perbuatan maupun perkataan yang dapat merendahkan dirinya. Lalu yang kedua adalah memiliki akhlak serta dasar pendidikan agama yang baik, wanita solehah. Ciri selanjutnya adalah wanita memiliki akhlak serta dasar pendidikan agama yang baik. Karena seorang wanita muslimah menurut Islam adalah yang mengerti ajaran agama yang baik, akan mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah keluarga, baik itu sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Dengan ciri wanita seperti itu, tentunya merupakan wanita yang dirindukan surga. Rasulullah SAW sangat menekankan cara memilih pendamping hidup dalam Islam. Dari seorang wanita, seorang pria sebaiknya melihat dari segi agama yang dimilikinya, dan bukan atas dasar kecantikan, keturunan, maupun kekayaan yang dimilikinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Lalu pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu bahagia. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang bisa melahirkan. Seorang pria juga sebaiknya memilih wanita yang dapat melahirkan banyak anak sebagai calon pasangannya. Mengapa? Karena dengan menikahi wanita yang bisa melahirkan, berarti wanita tersebut dapat melanjutkan keturunan dari suaminya. Rasulullah SAW telah bersabda, kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Lalu bagaimana cara melihat hal tersebut? Menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa cara untuk melihat seorang wanita bisa melahirkan atau tidak adalah dengan melihat kondisi kesehatan gadis tersebut di masa muda. Sedangkan menurut Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz, cara yang dilakukan adalah dengan melihat kerabatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu yang keempat adalah masih gadis. Rasulullah SAW telah menjelaskan pentingnya menikahi seorang gadis, terutama bagi pria yang belum pernah menikah. Dari Jabir, dia berkata, saya telah menikah, maka kemudian saya mendatangi Nabi SAW, dan beliau SAW bersabda, apakah kamu sudah menikah? Jabir berkata, ya sudah. Rasulullah bersabda, perawan atau janda? Maka saya menjawab, janda. Rasulullah bersabda, maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan? Kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu. Dari hadis di atas bisa diketahui bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan bagi kaum pria yang baik yang belum pernah menikah untuk lebih memilih seorang gadis untuk dijadikan pendamping hidup daripada seorang janda. Mengapa demikian? Karena dengan menikahi seorang gadis,
akan lebih memungkinkan bagi seorang lelaki untuk mendapatkan segala kasih sayang, cinta, kelembutan, serta kehalusan dengan sepenuh hati. Hal tersebut disebabkan karena ia lelaki pertama yang dia kenal, ditemui, serta melindungi sang wanita. Hal berbeda akan ditemui pada saat menikahi seorang janda, di mana ada kemungkinan ia merasakan perbedaan kasih sayang, kelembutan, dan cinta yang disebabkan oleh perbedaan akhlak antara suami yang sekarang dengan suaminya yang dulu. Lalu yang kelima adalah berwajah cantik dan bermahar ringan. Sahabat beriman, meskipun merupakan suatu larangan menikahi seorang wanita dengan hanya melihat kecantikan dan bukan agamanya, akan tetapi Islam juga menekankan agar seorang pria lebih memilih wanita yang menawan, berparas cantik dan elok untuk dipandang. Wanita cantik dalam Islam yang baik untuk dinikahi adalah wanita yang bermahar ringan. Ini artinya bahwa wanita yang layak untuk dinikahi adalah wanita yang mau menerima seberapapun besarnya mahar yang diberikan oleh suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang cantik parasnya dan murah maharnya. Kemudian yang keenam adalah bukan dari kerabat dekat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kerabat dekat di sini adalah wanita yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan si pria, misalnya saja sepupu, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Kemudian yang ketujuh adalah bernasab mulia. Wanita yang baik untuk dinikahi adalah wanita solehah, idaman pria yang berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan agama, di mana orang tua yang soleh akan selalu mendidik anaknya dengan baik, terutama dalam hal agama dan akhlak, dan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Mereka selalu berpedoman pada ajaran agama. Sahabat beriman, kriteria dalam memilih suami bagi seorang perempuan. Suami adalah imam atau pemimpin dalam keluarga. Kewajiban laki-laki setelah menikah harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah, baik lahir maupun batin, kepada istri dan keluarganya, serta memberi perlakuan yang baik kepada mereka. Ada dua kriteria calon suami yang baik menurut Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." Dari ayat tersebut sudah jelas pentingnya memilih pria yang beragama Islam bagi seorang wanita, karena Islam merupakan jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah berilmu dan berakhlak mulia. Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita
memilih suami yang berakhlak baik, soleh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa, karena laki-laki yang bertakwa dan soleh mampu mengetahui hukum-hukum Allah, seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Dengan demikian pada akhirnya ia akan dapat menjalankan segala kewajiban dengan sempurna dalam kehidupan berumah tangga, seperti kewajiban suami terhadap istri dalam Islam, cara mendidik anak, menegakkan kemuliaan, serta menjamin kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dengan tenaga dan nafkah. Sahabat beriman, untuk dapat mengetahui akhlak dan agama dari calon suami, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari dari calon suami. Dari sedikit pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa sangat penting bagi kita untuk memilih calon pasangan istri maupun suami yang baik, agar nantinya kehidupan berumah tangga menjadi tentram, damai, dan bahagia. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.